Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bara Abdulaziz dari BSA kelas 5B, NIM 2008308044. Sebelum berlanjut kepada pembahasan, saya ingin melantunkan satu syair, yaitu syair Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru zambil azimi. Baiklah, selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama itu ada sodar. Sodar yaitu setengah bait yang pertama, atau mungkin dalam syair Abu Nawas tadi pada bagian ilahilas tulil firdausi ahla. Nah, lalu yang kedua ini ajiz. Ajiz yaitu setengah bait yang kedua, atau mungkin dalam syair Abu Nawas itu lanjutan dari bait yang pertama tadi. Setengah bait yang pertama tadi. Contohnya itu wala aqwa ala naril jahim. Nah, misro yang selanjutnya itu misro atau syater, yaitu setengah bait, baik setengah bait yang pertama atau sodar, atau setengah bait yang kedua atau ajiz gitu. Jadi misro atau syater ini bisa setengah bait yang pertama yaitu sodar, atau yang kedua itu ajiz gitu. Lalu selanjutnya itu arud. Arud yaitu taf'ilah yang terakhir dari sodar. Jadi dalam contoh syair Abu Nawas tadi, arud ini pada bagian arud ini taf'ilah yang berada pada bagian sodar. Jadi contohnya yaitu ilahi lastulil firdau si ahla. Nah, ahlanya ini adalah arud. Lalu yang selanjutnya itu dorob, yaitu taf'ilah yang terakhir pada atau dari ajiz. Nah, ajiz dalam contoh syair Abu Nawas yaitu di bagian wala aqwa ala naril jahim. Nah, dorob ini adalah taf'ilah yang terakhir. Jadi contoh dari dorob pada syair tersebut adalah pada bagian ala naril jahim. Nah, jahimnya ini itu untuk dorobnya. Lalu itu ada juga hasyu. Hasyu itu taf'ilah yang selain arud dan dorob. Nah, jadi selain dari contoh-contoh arud dan dorob yang tadi saya sebutkan, itu adalah hasyu. Baiklah, selanjutnya yaitu ilah. Pengertian ilah menurut bahasa berarti penyakit. Ilah yang dimaksud dalam ilmu arud adalah perubahan yang terjadi pada sabab dan watat, dan taf'ilah arud dan taf'ilah dorob. Ilah tidak terjadi pada selain arud dan dorob. Ilah sifatnya lazim, artinya jika terjadi pada arud dan dorob atau pada salah satunya, maka semua bait harus mengikutinya. Ilah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ilah ziyadah atau menambahkan huruf pada taf'ilah, lalu yang kedua ilah naqos atau mengurangkan huruf pada taf'ilah. Baik, yang pertama yaitu ilah ziyadah. Ilah ziyadah ada 3 macam, yaitu yang pertama tarfil, yaitu menambahkan sabab khafif pada taf'ilah yang diakhiri dengan watat majmu, seperti fa'ilun menjadi fa'iluntun, sama dengan fa'ilatun. Yang kedua tazil, yaitu menambahkan huruf mati pada taf'ilah yang diakhiri dengan watat majmu, seperti mustaf'ilun menjadi mustaf'ilun, sama dengan mustaf'ilan. Yang ketiga tasbih, yaitu menambahkan huruf mati pada taf'ilah yang diakhiri dengan sabab khafif,
seperti fa'ilatun menjadi fa'ilatun, sama dengan fa'ilatan. Baiklah, selanjutnya ilah naqas. Ilah naqas ada 9 macam, yaitu yang pertama hazaf, yaitu membuang sabab khafif seperti membuang lun dari taf'ilah mafa'ilun menjadi mafa'i atau fa'ulun. Yang kedua qataf, yaitu membuang sabab khafif dan mematikan huruf yang sebelumnya seperti membuang tun pada taf'ilah mufa'alatun dan mematikan huruf lam sehingga menjadi mufa'al atau fa'ulun. Yang ketiga qasar, yaitu membuang huruf kedua dari sabab khafif dan mematikan huruf yang pertamanya seperti membuang nun yang mati pada taf'ilah mafa'ilun dan mematikan huruf lam menjadi mafa'il. Yang keempat qata, yaitu membuang huruf akhir dari watad majmu' dan mematikan huruf yang keduanya seperti membuang nun pada taf'ilah fa'ilun dan mematikan huruf lam sehingga menjadi fa'il. Yang kelima tasyits, yaitu membuang huruf pertama atau kedua dari watad majmu' seperti membuang huruf ain atau lam pada taf'ilah fa'ilun menjadi fa'lun atau fa'in. 6. Hazaz, yaitu membuang watad majmu' seperti membuang ilun dari taf'ilah mutafa'ilun sehingga menjadi mutafa. Lalu yang ketujuh kasaf, yaitu membuang huruf akhir dari watad mafruk seperti membuang tu dari taf'ilah maf'ulatu sehingga menjadi maf'ula atau maf'ulun. Yang kedelapan salam, yaitu membuang watad mafruk seperti membuang latu dari taf'ilah maf'ulatu sehingga menjadi maf'u. Yang kesembilan waqaf, yaitu mematikan huruf akhir dari watad mafruk seperti mematikan huruf tu pada taf'ilah maf'ulatu sehingga menjadi maf'ulat. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.